Luar biasa. Gelar Raja London sepertinya patut diberikan kepada Arsenal. Setelah sukses mengalahkan Tottenham Hotspur pekan lalu, sekarang giliran Chelsea yang jadi korban keganasan mereka. Gimana duel taktik yang terjadi pada pertandingan kemarin? Pertama, taktik permainan Arsenal. Kedua tim datang ke laga ini sama-sama menggunakan formasi 4-2-3-1. Namun, tim tuan rumahlah yang berhasil jadi pemenang di laga panas kemarin. Secara bertahan, Arsenal menggunakan pola penjagaan orang atau man-oriented defending. Artinya, para pemain Arsenal cenderung mengikuti lawan secara individu, khususnya di area tengah. Sedangkan di depan, para penyerang juga sering menekan para pemain belakang Chelsea. Inilah yang akhirnya membuat The Blues kesulitan untuk melakukan progres. Bahkan, Arsenal sempat beberapa kali memaksa lawan untuk melakukan kesalahan, bahkan hampir melakukan blunder di babak pertama. Ketika menguasai bola, Arsenal biasanya menyerang lewat samping. Umumnya, yang jadi target mereka adalah para winger. Setelah menerima bola, winger dapat melakukan dribble untuk melakukan duel 1 lawan 1. Lalu, dia dapat bergerak ke dalam, lalu mengoper bola ke area tengah untuk memberikannya kepada gelandang yang datang untuk melakukan tembakan. Cara lain adalah dengan mengizinkan bek sayap untuk naik. Arsenal beberapa kali melakukan ini karena pemain depan Chelsea tidak selalu ikut turun untuk membantu pertahanan. Alhasil, baik Jurrien Timber maupun Pierre Hincapié dapat melakukan crossing di ruang terbuka. Gerakan-gerakan inilah yang akhirnya membantu Arsenal memperoleh berbagai corner yang jadi andalan mereka. Kedua, strategi corner Chelsea. Pola penjagaan perorangan tidak hanya dipakai Arsenal dalam situasi bola jalan. Namun, pendekatan ini juga dapat dilihat ketika mereka bertahan menghadapi sepak pojok lawan. Dalam pendekatan ini, Arsenal hanya menggunakan 2 pemain untuk menjaga zona. Tujuannya adalah agar mereka tidak mengalami kekalahan jumlah di dalam kotak penalti menghadapi para pemain menyerang Chelsea. The Blues sendiri sukses beberapa kali mengakali hal ini. Ketika melakukan corner, mereka biasanya mengirimkan bola ke arah tiang dekat. Selain itu, jenis umpan yang dipilih adalah in-swing. Dengan begini, mereka dapat menciptakan kemelut di arah jatuhnya bola. Arsenal sendiri cukup kesulitan menghadapi berbagai sepak pojok yang dilakukan oleh tim tamu. Bahkan, Chelsea sukses memaksa Hincapié untuk mencetak gol bunuh diri di penghujung babak pertama. Ketiga, taktik corner Arsenal. Tapi bukan Arsenal namanya kalau tidak punya taktik spesial dalam corner. Apa yang mereka lakukan? Berbeda dengan The Gunners, Chelsea cenderung menggunakan penjagaan secara hybrid. Artinya, sebagian pemain ditugaskan untuk mengikuti lawan secara individu, sedangkan sebagian pemain lain ditugaskan untuk menjaga ruang. Secara spesifik, mereka menempatkan 4 pemain untuk menjaga zona. 1 di area tiang jauh, dan 3 sisanya di area tiang dekat. Banyaknya pemain penjaga zona ini ternyata menjadi bumerang buat Chelsea. Pasalnya, Arsenal jadi selalu punya pemain bebas di dalam kotak penalti. Posisi pemain inilah yang jadi patokan bagi Arsenal ketika mengirimkan umpan dari corner. Oleh karenanya, Arsenal selalu punya keunggulan pemain di area jatuhnya bola. Dan buktinya, mereka bisa mencetak 2 gol melalui situasi tersebut. Yang pertama, melalui sundulan William Saliba dari umpan ke tiang jauh. Dan yang kedua, tandukan Timber di area mulut gawang. Makin panas. Arsenal ternyata masih belum terbendung. Meskipun sempat buang-buang poin di pertengahan Februari, sepertinya kini mereka telah kembali ke performa terbaiknya. Torehan ini memang membuat Arsenal punya selisih 5 poin dari Manchester City. Tapi, City sendiri masih punya tabungan 1 pertandingan. Kalau Arsenal tidak hati-hati, The Citizens jelas sudah siap untuk merebut posisi puncak klasemen di Premier League. Bagaimana menurut kalian? Apakah taktik Arsenal siap untuk konsisten hingga akhir musim? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.